90, Marlene Warren answered the door of her home outside West Palm Beach to find a woman dressed as a clown delivering flowers and a balloon reading, "You're the greatest." Suddenly, the clown pulled out a gun and shot Marlene in the face before fleeing in this white convertible. Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu sehat ya. Kalau kamu suka cerita kisah nyata, kriminal, atau kasus viral lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Dan kamu yang udah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Kasus kita kali ini dari Amerika Serikat. Kasusnya sempat beku selama 27 tahun, tapi akhirnya polisi berhasil menemukan siapa pembunuhnya. Tonton sampai habis ya. Marlene Warren lahir 15 April 1950 di Michigan, Amerika. Ia menikah dengan pria bernama Aaron. Mereka dikaruniai 2 orang putra. Namun sayang, mereka bercerai ketika anaknya masih kecil. Marlene wanita yang pintar dan pekerja keras. Ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Bisnis yang bergerak di bidang properti, jual beli, dan sewa apartemen. Pada tahun 1970, ia bertemu dengan Michael Warren yang akhirnya mereka memutuskan menikah. Namun naas, tahun 1986 terjadi musibah, di mana putra pertama Marlene, John, meninggal karena kecelakaan. Semenjak itu, hubungan Marlene dan Michael sedikit renggang. Bisnis mereka berkembang pesat. Michael membuka usaha jual beli dan penyewaan kendaraan yang menjadikan mereka sultan di lingkungannya. Tapi di balik kehidupan yang tampak sempurna, di usia pernikahan 20 tahun mereka kerap bertengkar. Marlene mulai mencurigai adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Sehingga Marlene mulai berkonsultasi dengan pengacara untuk membicarakan perceraian dan pembagian aset. Ia bahkan sempat curhat kepada ibunya. "Jika terjadi sesuatu padaku, lihatlah Michael." Hingga tibalah hari naas itu, Sabtu 26 Mei 1990 jam 10 pagi. Di rumahnya yang mewah di Wellington, Florida, Marlene sedang sarapan bersama putranya Joe Aaron, 21 tahun, yang baru sembuh dari kecelakaan, serta 3 teman Joe yang kebetulan sedang menginap. Tiba-tiba mereka melihat sosok dari kaca jendela dengan rambut dan hidung besar berwarna merah, sepatu boot hitam, memegang balon dan bunga. Badut itu mendekati rumah. Marlene juga melihatnya. Ia mengira itu dari pacarnya Joe. Ketika pintu diketuk, Marlene segera berdiri dan membukanya. Joe dan temannya sempat mendengar Marlene berkata, "Wah, ini cantik sekali." Detik berikutnya, Joe dan temannya mendengar suara tembakan yang keras. Mereka segera lari menuju pintu depan dan melihat Marlene sudah terkapar bersimbah darah. Tembakan itu mengenai pipinya. Selanjutnya mereka melihat badut berbadan tinggi melarikan diri menaiki mobil Lebaron berwarna putih gading. Joe segera mengambil kunci mobil dan mengejarnya. Teman Joe menghubungi polisi. Namun sayang, badut itu berhasil melarikan diri. Marlene dibawa ke rumah sakit Palm Beach, namun 2 hari kemudian nyawanya tak terselamatkan. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa pelaku tidak mengambil barang apapun, tidak ada sidik jari, jadi ini bukan perampokan. Ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Petunjuk dari kasus ini adalah bunga, balon, kostum badut, dan mobil pelarian. Polisi berhasil menemukan toko yang menjual bunga dan balon. Terlihat di rekaman CCTV supermarket Publix yang meskipun gambarnya tidak begitu jelas, menunjukkan seorang wanita berbadan tinggi kekar menggunakan wig dan kacamata hitam keluar dari toko tersebut membawa balon dan bunga yang sama. 1 jam sebelum kejadian penembakan Marlene. Terlihat juga wanita itu naik mobil Lebaron putih gading. Selanjutnya mobil Lebaron putih gading ditemukan di parkiran umum supermarket Winn-Dixie. Diketahui disewa dengan nama palsu, Debbie Shannon. Ironisnya mobil itu ternyata milik
bengkel Michael Warren yang dilaporkan hilang 1 bulan sebelumnya. Di dalam mobil, polisi hanya menemukan serat rambut palsu dan beberapa helai rambut asli berwarna pirang. Polisi juga berhasil menemukan toko tempat menjual kostum badut. Penjaga toko mengatakan tanggal 24 Februari atau 2 hari sebelum kejadian, seorang wanita tinggi berambut hitam dan berkacamata hitam memaksa membeli kostum badut di jam 10 malam saat toko mau tutup. Polisi mengalami kesulitan karena semua barang yang dibeli oleh pelaku menggunakan uang cash dan senjata pembunuhan berupa pistol dan kostum badut belum ditemukan. Polisi mulai menggali lebih dalam, menanyai keluarga dan teman. Apakah Marlene memiliki musuh? Marlene dikenal sebagai wanita yang baik, penyayang dan tidak punya musuh. Tapi semua saksi menunjuk satu nama, Michael Warren, suami Marlene. Michael ternyata memiliki hubungan gelap dengan Sheila Kane, wanita muda berusia 26 tahun yang bekerja di kantornya di bagian penyitaan kendaraan. Banyak yang menyaksikan kedekatan mereka. Mereka sering jalan bareng dan makan siang berdua di ruangan tertutup. Bahkan Sheila dikenal sangat posesif kepada Michael. Pada saat kejadian, Michael mengaku sedang berada di arena pacuan kuda dan alibinya dibenarkan oleh teman-temannya. Sedangkan Sheila mengaku sedang menyita kendaraan dan tidak memiliki senjata. Meski begitu, orang-orang terdekatnya tahu bahwa Sheila memang biasa membawa pistol. Namun pada saat pemeriksaan di rumahnya, polisi tidak menemukan apapun. Salah satu detektif meminta sampel rambut Sheila untuk dibandingkan dengan rambut yang ditemukan di dalam mobil LeBaron. Namun karena keterbatasan teknologi saat itu, hasilnya belum bisa digunakan secara pasti. Yang menarik dari kasus ini adalah saat melakukan penyelidikan, Michael terbukti melakukan banyak kecurangan dalam bisnisnya. Misalnya memalsukan odometer mobil, memalsukan data asuransi, bahkan pemerasan. Michael akhirnya diadili dan dipenjara 7 tahun. Ia keluar di tahun 1997, selanjutnya ia memutuskan hubungan dengan keluarga Marlene. Tahun 2014, teknologi DNA mulai digunakan untuk menyelesaikan kasus lama. Polisi Florida membuka kembali kasus pembunuhan Marlene Warren setelah membeku selama 27 tahun. Rambut yang ditemukan di mobil akhirnya diuji di lab FBI dan dibandingkan dengan sampel rambut Sheila. Hasilnya cocok. Polisi lalu melacak keberadaan Sheila dan sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Sheila yang saat ditemukan berusia 54 tahun tinggal di negara bagian Virginia mengganti namanya menjadi Debbie Kane dan menikah dengan Michael Warren pada tahun 2002, 12 tahun setelah kematian Marlene. Pasangan ini hidup tenang dan mengelola restoran burger. Nama Debbie sendiri ternyata adalah nama kecil Sheila di masa kanak-kanak. 26 September 2017, Sheila Kane akhirnya ditangkap atas kasus pembunuhan Marlene Warren. Meski sempat menyangkal, bukti DNA membuatnya tidak bisa berkutik. Polisi menawarkan keringanan hukuman jika Sheila mau mengaku. Sheila akhirnya mengakui kejahatannya dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Namun Sheila hanya menjalankan 8 tahun karena Sheila berperilaku baik selama di dalam tahanan. Sedangkan Michael dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti keterlibatannya. Putra Marlene, Joe Aaron, ikut menyaksikan sidang yang saat itu usianya 48 tahun. Ia mengungkapkan kekecewaannya. Aku tahu 12 tahun tidak adil, namun setidaknya ibu saat ini sudah bisa beristirahat dengan tenang. Itu ya, yang namanya kebenaran meski disembunyikan akan selalu menemukan jalannya. Gimana menurut teman-teman? Apakah Michael terlibat dalam pembunuhan istrinya? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum. See you.